Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Realisasi investasi pada kuartal 1 tahun 2025 tercatat menyentuh 465,2 triliun rupiah atau 24,4% dari target di tahun 2025. Kinerja investasi tersebut menjadi sinyal bahwa keyakinan investor masih terjaga termasuk stabilitas ekonomi dan politik nasional. Investasi pada triwulan pertama ini sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami. Dari total target investasi di tahun 2025 ini sebesar 1.905,6 triliun. Pada triwulan pertama ini investasi yang sudah masuk dan direalisasikan dan sudah dikeluarkan adalah 465,2 triliun atau kurang lebih 24,4%. Dari ini sesuai dengan target kami. Demikian pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani terkait realisasi investasi di tanah air pada kuartal 1 tahun 2025 yang mencapai 465,2 triliun rupiah. Realisasi tersebut sekitar 24,4% dari target investasi tahun ini sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Rosan menambahkan kinerja realisasi investasi di sepanjang kuartal 1 menunjukkan tren positif baik secara kuartalan maupun bulanan. Pertumbuhan secara quarter on quarter tercatat mengalami kenaikan 2,7% dibandingkan dari kuartal 4 tahun 2024 sebesar 452,8 triliun rupiah. Sementara itu kinerja year on year juga tercatat tumbuh 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 lalu sebesar 401,5 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga realisasi investasi 2025 tetap optimis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fatul Nugroho, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, ASPEBINDO. Ya, halo Mas Fatul, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih. Dan seluruh pemirsa IDX Channel. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga sudah bergabung ini Pak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Halo Pak Rian, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras, Mas Fatul. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh Pak Rian, bagaimana review terlebih dahulu nih ya terkait dengan iklim, kemudian tata kelola investasi di Indonesia hingga saat ini sudah seperti apa nih Pak Rian? Silakan. Kalau dari rilis sampaikan Bapak Ketua BKPM Pak Rosan ya, terkait dengan capaian realisasi investasi langsung baik PMA maupun PMDM selama kuartal 1 kemarin, saya harus berikan apresiasi. Artinya itu masih on the right track meskipun kalau kita bicara secara proporsi kurang dikit ya, karena kalau setahun itu ada 4 kuartal, mestinya per kuartal more or less kalau matematika ekonominya adalah 25%. Nah kemarin baru tercapai sedikit di bawah 25%. Tapi anyway, di tengah situasi global yang sedang mengarah kepada tingkat uncertainty yang naik, tentu capaian ini harus kita apresiasi. Dan yang penting adalah ini adalah realisasi, bukan persetujuan. Maka ini kita harus apresiasi. Yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi semacam step stone ya, atau anak tangga berikutnya. Nanti di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, angka realisasi investasinya akan terus menanjak. Sehingga target yang 1.905 triliun di tahun ini mudah-mudahan bisa kita capai. Dan ini akan menjadi salah satu engine of growth bagi ekonomi Indonesia. Karena saya selalu concern ya, ke depan kalau kita mau menjadi negara maju, negara industri,
maka dominasi investasi langsung itu harus didorong terus sehingga kita tidak lagi Ya. bertumbuh kepada konsumsi domestik atau konsumsi rumah tangga. Itu highlight saya, Mas Pras. Baik, itu dia direct investment begitu yang diharapkan bisa masuk ke Indonesia. Nah, dari kacamata pelaku usaha, Mas Fatul, Anda melihat bagaimana? Apakah memang sudah sesuai harapan dari pelaku usaha sendiri begitu terkait dengan tata kelola, kemudian iklim investasi saat ini? Ya, kami dari ASPBIDO mengapresiasi pencapaian dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan secara khusus dari Bapak Menteri Investasi atas capaian investasi Indonesia di first quarter 2025 ini. Tidak hanya sekedar tercapai sebesar 24,4%, artinya hampir seperempat dari target 190 triliun, tetapi saya melihatnya adalah pertumbuhannya dari quarter to quarter naik sekitar 2,7%, ya, kemudian year on year-nya dari first quarter 2024 ke 25 itu naik sekitar 24%. Artinya ini kenaikan yang sangat signifikan di tengah global uncertainty, perang tarif yang dipacu oleh kebijakan reciprocal tarif dari Presiden Trump. Tentunya ini adalah hal yang mengembirakan dan menjadi engine of growth, ya, menjadi mesin pertumbuhan, karena kalau kita memakai economic growth model dari Keynesian Economics, maka investasi ini adalah menjadi salah satu komponen utama dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga kami dari pelaku usaha sangat mengapresiasi dan tentunya optimis, ya, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dicapai di tahun 2025 ini. Walaupun memang dari sisi government spending ini kita ada budget cuts, semoga ini bisa dikompensasi dari masuknya investasi baik asing maupun dari domestik. Baik, nah kalau Anda melihat begitu Pak Rian dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan begitu, memang dari sisi kuartalan kemudian secara tahunan ini memang masih bertumbuh begitu. Tapi Anda melihat tadi memang 25% belum tercapai, tapi nyaris dari sisi kuartalan begitu kalau diharapkan memang sesuai target di sepanjang tahun 2025. Anda melihat bahwa Indonesia memang saat ini berarti masihkah menjadi primadona lah kalau bisa dilihat begitu untuk tujuan investasi global maupun domestik sendiri? Kalau dari sisi kacamata ekonomi ya, Indonesia itu dengan tingkat populasi nomor 4 terbesar di dunia, tentu ini menjadi pasar yang sangat atraktif. Oke. Yang kedua, kita memiliki satu luxury ya atau kemewahan, yaitu yang dikenal dengan istilah dividen demografi atau bonus demografi, yaitu kelompok kelas menengah ya, middle class society yang yang secara general ya, secara agregat itu masih memiliki kemampuan untuk konsumtif, dan ini kita masih punya durasi atau tenor sampai dengan kurang lebih 2035 seingat saya. Nah, ini menjadi semacam tanda petik ya, semacam harta karun yang kalau bisa kita leverage dengan baik, ini akan bisa menopang kekuatan ekonomi Indonesia. Ya, dengan kelas menengah yang kuat, dengan tingkat konsumsi yang juga bagus, di backup dengan tadi ruang investasi langsung yang juga semakin diperlebar, diperluas. Ini menjadi semacam kekuatan secara ekonomi bagi Indonesia ke depan menuju ke 2045, Ya. ketika kita mudah-mudahan bisa mencapai Indonesia emas gitu. Baik, Pak Rian. Nah, satu lagi yang perlu kita jaga adalah dengan kekayaan atraktiveness tadi, tentu kita harus juga memperbaiki berbagai area atau aspek. Saya tidak mengatakan kelemahan, tapi saya lebih nyaman menggunakan istilah area of improvement. Misalnya bagaimana kita melakukan deregulasi, kita melanjutkan debirokratisasi, bla bla bla. Yang dalam kacamata IMF itu dikenal dengan istilah reformasi struktural, dan itu selalu di-endorse, ya, selalu di-endorse. Karena hanya dengan itulah kita akan mampu menaikkan ease of doing business kita, daya saing kita, kemudian kita juga akan memperbaiki yang namanya tingkat I-core kita, incremental capital output ratio kita menjadi lebih kompetitif dibanding sesama negara ASEAN. Nah, kalau ini bisa dikerjakan serentak dan itu dilihat oleh investor asing maupun domestik, tentu harus investasi langsung ya, ke depannya akan lebih baik lagi.
Baik, baik. Nah, ini menarik kalau kita lihat bagaimana dengan komposisi PMA, PMDN, kemudian sebaran investasi. Ya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Pak Rian, Mas Fatul, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait bagaimana sih PMI manufaktur Indonesia yang memang diharapkan bisa menjadi salah satu indikator begitu geliat aktivitas ekonomi di Indonesia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pergerakan dari Juni 2024 sampai dengan Maret 2025, PMI manufaktur memang sempat tidak lagi berada di level ekspansi di November 2024, kemudian Oktober 2024 dan juga September serta Agustus. Kemudian kita lihat sudah mulai naik lagi mulai Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 ini. PMI manufaktur kita sudah kembali lagi di atas level 50 atau sudah masuk ke dalam level ekspansi lagi. Berikutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan cermati bersama dari tahun 2019 di 5,02%, kemudian terjadi pandemi, kita harus mengalami pertumbuhan yang negatif dan kita berhasil untuk rebound sampai dengan tertinggi di 2022 5,31%, kemudian cenderung stagnan di 5%-an sampai dengan 2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Rian Kerianto, LPPI, kemudian Mas Fatul Nugroho, Aspebindo. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Rian, kalau mungkin bisa kita sedikit bedah begitu ada informasi pertama, kaitannya dengan komposisi PMA, kemudian juga PMDN, dan sebaran investasi yang memang sudah mulai merata ke wilayah lain luar Jawa begitu. Tapi komposisinya memang tidak jauh beda dengan Pulau Jawa. Apa yang bisa kita cermati dengan kondisi ini Pak Rian? Pertama, kalau kita cermati dari komposisi antara PMA versus PMDN, itu selalu tiap kuartal tuh bergeser-geser. Ya. Oke. Kuartal 4 lalu misalnya PMA porsinya lebih besar sedikit, sekitar 51%, Oke. sisanya 49% PMDN. Sekarang kebalik, PMDN-nya sedikit di atas PMA, tapi diferensiasinya tidak terlalu tajam. Which is ini masih oke, masih on the track. Bahkan dengan porsi PMA yang hampir balance seimbang dengan PMDN-nya, itu memberikan sinyal kuat bahwa bagaimanapun foreign investor masih prefer ya, masih lebih suka invest di Indonesia ketimbang di destinasi atau kawasan-kawasan yang lain. Oke. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi spasialnya, komposisi investasi di luar Jawa pun masih relatif stable ya, masih bertahan dengan baik. Itu bagus dalam konteks untuk pemerataan investasi, pemerataan pembukaan lapangan kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita bisa lihat Mas Pram dan Mas Fatul, produk domestik regional bruto atau PDRB di luar Jawa itu secara baik kuartalan atau secara year on year tahunan itu average-nya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Saya sebut aja khusus wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku itu pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, itulah bukti nyata bahwa program hilirisasi terutama di sektor tambang di luar Jawa itu betul-betul secara nyata memberikan bukti bahwa mendorong pertumbuhan domestik regional bruto. Tentu dengan ikutan-ikutannya pembukaan lapangan kerja, kemudian penyerapan tenaga kerja baru dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa di-maintain ke depannya sehingga proporsi ini terus dalam keseimbangan. Baik. Di sini ibaratnya siapapun yang investasi di dalam negeri kita, apakah dari PMDN atau PMA, itu tidak perlu kita polemikan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka itu betul-betul memberikan kontribusi nyata kepada perekonomian nasional kita sehingga tetap bisa tetap bertahan ya, resiliensi di tengah tadi level ketidakpastian global yang tiap hari tiap waktu mengintai ekonomi kita, Mas Pres. Baik Pak Rian. Nah, Mas Fatul, lantas bagaimana dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu? Apakah memang Indonesia saat ini masih cukup seksi? Kemudian apakah juga sektor pertambangan juga yang memang kita tahu dengan program hilirisasi ini berhasil lah dikatakan begitu menjadi salah satu kontributor juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu, Mas? Ya, kalau dari data yang disampaikan tadi, pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, memang saya istilahkan dalam 15 tahun terakhir ini Indonesia mengalami
new normal, ya, bahwa ekonomi kita ini di kisaran 5% saja. Oke. Nah, kalau kita kaji dari sisi ekonomi, ya, kalau kita ambil long term economic growth model ini, kita sedang mengalami yang namanya steady state equilibrium. Jadi artinya kita ada semacam limit yang sehingga kita untuk keluar dari zona 5%, ya, dari istilahnya kalau di saham itu di resisten 5% ini perlu ada breakthrough kebijakan, yaitu dari sisi kita adopsi ataupun investasi teknologi, kemudian juga dari sisi human capital yang harus kita tingkatkan. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Rian bahwa memang PDRB di beberapa provinsi Indonesia, contohnya di Sulawesi Tenggara itu bahkan bisa di atas 20% pertumbuhan ekonomi regionalnya. Nah, artinya memang hilirisasi dan juga manufacture ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 8%. Nah, tadi saya juga setuju dengan Pak Rian bahwa kita tidak perlu lagi ragu juga dengan investasi domestik. Seperti yang sedang ramai beberapa hari ini terkait dengan LG yang tidak jadi investasi di hilirisasi dalam bentuk pabrik baterai, yang kalau disampaikan oleh Menteri Rosan dan juga Menteri Bahlil adalah sebetulnya diputus oleh pemerintah. Menurut saya ini adalah momentum bagi Indonesia untuk investasi sendiri. Baik dari sektor swasta nasional bisa patungan dari perusahaan-perusahaan besar baik di sektor pertambangan maupun di sektor manufaktur dan juga pemerintah. Kami dari Aspemindo mengusulkan agar 20% dari PNBP Minerba dengan kenaikan royalti per April ini proyeksinya di akhir tahun di 2025 saja bisa sekitar 200 triliun. Kalau disisihkan 20%-nya itu bisa sekitar 40 triliun. Nah, kemarin LG tidak batal itu kan sekitar 130 triliun. Nah, itu kalau kita buat katakanlah investasi sendiri 2 tahun pun selesai antara pemerintah dengan swasta. Jadi menurut saya kita perlu genjot untuk menembus pertumbuhan ekonomi 8% ini dengan teknologi, kemudian peningkatan human capital dan juga manufacturing. Dan ini menurut saya yang perlu bersama-sama antara pemerintah dan pelaku usaha. Salah satu kuncinya menurut saya adalah ease of doing business ini yang harus terus dipermudah, ditingkatkan. Sekarang kita sekitaran peringkat 60, kalau bisa di sekitaran 30-20 tentunya sangat baik sekali. Baik, tapi kalau kita cermati dengan perkembangan yang saat ini begitu, kita tahu ada DHE, kemudian bagaimana ada royalti pertambangan juga yang disesuaikan. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di sektor pertambangan begitu, Mas Fatul? Sorry, bisa diulang? Ya, terkait dengan penyesuaian royalti Minerba, kemudian ada devisa hasil ekspor begitu. Apakah melihat ini jadi tantangan tersendiri nih buat pelaku usaha? Memang ini jadi tantangan. Pertama, kalau untuk DHE sebetulnya itu tidak ada tantangan yang berarti karena kita bisa begitu masuk ke rekening khusus itu langsung kita bisa swap tuh rupiah, ataupun kita back to back walaupun ada tambahan bunga ya sekitar 0,5%. Nah, kemudian untuk royalti memang tantangannya adalah ada di pelaku usaha terutama yang mineral karena naiknya ada yang sekitar 2 kali lipat ya. Tentunya itu harus segera adjustment dari sisi komersial harga, kemudian juga efisiensi dari sisi operasional. Itu tantangannya. Tapi kalau dari sisi terutama di batu bara ini karena naiknya kecil ya untuk di 2025 ini pelaku usaha pertama sudah terbiasa ya dengan royalti yang naik, tapi tantangannya adalah memang sekarang harga komoditas batu bara yang sedang the lowest in the last 5 years. Nah, ini tantangannya mudah-mudahan diharapkan bisa rebound di semester kedua tahun ini. Baik, itu dia beberapa tantangan berarti tidak hanya dari domestik tapi jadi kondisi global dari pergerakan harga komoditasnya. Nah, lantas bagaimana dengan serapan tenaga kerjanya ini Pak Rian? Kalau Anda lihat seperti apa? Apakah memang sudah sesuai juga dalam artian penciptaan lapangan kerja, kemudian dengan jumlah investasi yang masuk begitu, 594.104 orang begitu di berbagai sektor sepanjang kuartal 1 di Pak Rian? Kita bacanya tidak secara eksakta,
bahwa apa namanya investasi di kuartal 1 mampu mengabsorb 594.104 tenaga kerja. Oke. Berarti itu kan yang terregistrasi secara formal. Hmm. Dugaan saya angka yang di lapangan mungkin lebih besar dari itu karena banyak kegiatan-kegiatan unit-unit ekonomi yang mungkin masuk kategori non formal atau informal itu tidak tercatat atau tidak terregister. Artinya angka di lapangannya pasti lebih besar dari sekedar 509.000 orang tenaga kerja tadi, Mas Oke. Pras. Ya, Amerika kan ada di sebuah site ya, misalnya site tambang di Sulawesi. Disitulah dibikin semacam pengolahan tambang, hilirisasi dan sebagainya. Tentu yang akan muncul unit-unit ekonomi yang sifatnya non formal. Di situ ada catering, ada laundry, ada salon, ada macam-macam, ya, Oke. macam-macam. Nah, itu mungkin nggak tercatat oleh sistem ketenagakerjaan kita, Hmm. tapi itu membuka lapangan kerja, ya, Ya. yang secara secara legal itu dibolehkan, ya. Hmm. Nah, jadi saya ingin mencatat itu. Yang kedua, sekarang mungkin kita udah tidak lagi bergeser kepada teori begini. Dulu ada semacam pakem, Mas Pras, Mas Fatul. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi harus mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 2 juta orang misalnya. Ya, Tapi Oke. itu betul, dulu, ya, betul, ketika kita masih menggunakan manpower, kita menggunakan tenaga kerja betul. manual. Dengan teknologi, dengan digitalisasi itu nggak bisa lagi kita adopt seperti itu. Tetapi paling tidak, kalau 1% pertumbuhan ekonomi bisa menjaring paling enggak ya 400.000 sampai 600.000 tenaga Oke. kerja baru yang bisa masuk ke sektor formal, itu udah luar biasa menurut saya. Dan tentu di luar 400.000 sampai dengan 600.000 itu ada Ya. sektor-sektor non formal yang tidak bisa di capture oleh Departemen Tenaga Kerja. Nah, ini ekosistem seperti harus terus didorong, Mas Pras, ya, sehingga nanti keterbukaan lapangan kerja itu menjadi lebih luas lagi, Oke. dan ini akan inline dengan cita-cita kita punya sekarang itu kan Astacita ya, kalau nggak salah, yaitu tingkat poverty kita 0% Hmm. dengan tingkat PDB pertumbuhan kita 8%. Yaitu sebuah dream besar yang Ya. bukan sekedar omon-omon atau angan-angan, tapi Hmm. bisa diwujud nyatakan. Hanya butuh proses, butuh waktu, dan tentu juga harus butuh kerja yang lebih lebih serius gitu. Oke, yang menarik dicermati juga dengan tantangan kondisi geoekonomi, geopolitik begitu yang kita tahu di global ini kan masih panas seiring kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, kemudian retaliasi juga yang dilakukan oleh pemerintah China. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Rian, Mas Fatul. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Fatul dan juga Pak Rian Kerianto. Ya, Mas Fatul, lantas bagaimana kalau Anda melihat dari si pelaku usaha ini lagi-lagi yang memang beririsan langsung lah dengan kondisi real yang ada saat ini, begitu kondisi global yang masih panas, begitu ada tarif resiprokal, kemudian retaliasi juga yang diterapkan oleh pemerintah China. Apakah ini berdampak secara langsung begitu terkait dengan dunia investasi Indonesia saat ini? Ya, kalau saya memandang bahwa uncertainty di global ekonomi ini terkait dengan tarif dari Amerika ini kita harus jadikan momentum dan peluang. Justru dengan China dikenakan tarif resiprokal hingga 245%, nah ini kan barang-barang dari asal made in China akan menjadi sangat mahal di Amerika. Ya. Sehingga mau tidak mau perusahaan-perusahaan manufacture yang ada di China, baik investor dari China maupun dari luar negeri yang berinvestasi di China akan mencari investasi di negara lain yang tarif resiprokalnya lebih murah. Nah, ini bagaimana pemerintah, ya tentu kami juga dengan pelaku usaha dari asosiasi dan juga Kadin untuk segera menarik investor-investor atau perusahaan-perusahaan yang di China ini terkena dengan tarif tinggi dari Amerika untuk bisa mereinvestasikan, merelokasi pabrik-pabrik mereka di Indonesia. Itu dari sisi manufacture. Kemudian dari sisi komoditas ini memang menjadi tantangan, ya dari komoditas batu bara. Mudah-mudahan kami berharap ini tidak menjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, tetapi rilis dari Biro Ekonominya China dan dari Reuters bahwa di first quarter
pertumbuhan ekonomi China itu di atas perkiraan para ekonom yang diberikan 5,1 sekitar 5,2 atau 5,4% pada first quarter ini. Artinya pertumbuhan China dan juga global ekonomi akan positif. Ya, kami dari pelaku usaha memandang bahwa tahun 2025 walaupun uncertainty banyak short term shock itu tapi tetap akan tumbuh secara positif. Baik, nah Pak Rian, lantas strategi apa yang mungkin perlu dilakukan nih? Pemerintah, pelaku usaha begitu untuk menjaga iklim investasi tetap optimis, di samping kita juga menjaga wilayah Indonesia jadi tadi serbuan-serbuan produk negara lain begitu yang terkena tarif masuk dari pemerintah Amerika Serikat begitu Pak Rian. Oke, dalam konteks eksternalitas pertama sikap atau respon pemerintah sudah betul menurut saya, yaitu dengan melakukan pendekatan perundingan atau negosiasi. Oke. Artinya kita tidak menggunakan hak atau fasilitas untuk retaliasi ya atau kita membalas. Yang kedua, kita bisa mengutilisasi pasar-pasar yang lebih luas, tidak hanya US. US tetap kita keep, kita pertahankan. Tapi kita punya satu pasar baru yang namanya BRICS. Jangan lupa Januari lalu kita sudah officially menjadi anggota BRICS ya. BRICS, Brasil, Rusia, India, China, sama South Africa. Itu menjadi new market kita. Itu dalam konteks internasional. Kemudian kita harus juga lebih aktif mengikuti aktivitas di fora-fora internasional agar naming Indonesia itu terus dipercakapkan di dunia internasional. Itu penting sehingga kita masuk dalam radar investor global. Nah, dalam konteks domestik yang perlu kita kerjakan adalah terus perbaiki iklim investasi kita agar lebih investor friendly, polisi-polisinya juga bisa market friendly, kemudian dari sisi ketersediaan dari sumber daya manusianya juga harus kita dorong sehingga kita memiliki capability yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ini penting. Makanya teori ABG itu masih valid, yaitu dari sisi A-nya itu academician, B-nya itu adalah businessman seperti Mas Fatul ini, kemudian dari G-nya itu adalah government. Government mengintroduksi atau memproduksi polisi-polisi yang market friendly, investor friendly. Dari sisi perguruan tinggi juga outputnya adalah akademisi-akademisi atau lulusan-lulusan yang tingkat kedisiplinan ilmunya itu inline dengan kebutuhan industri. Nah, itu menjadi matching gitu. Nah, akhirnya kita harus sama-sama memperbaiki tingkat competitiveness kita. Bahasa lainnya itu adalah ease of doing business. IMD selalu tiap tahun merilis. Mudah-mudahan kita ada perbaikan peringkat karena kita secara serius kita mengerjakan perbaikan di sisi birokrasi kita. Last but not least yang belum kita singgung adalah mari kita optimalkan keberadaan atau eksistensi dari Badan Pengembangan Investasi Nasional kita yang kita kenal dengan istilah Danantara. Danantara juga bisa menjadi salah satu game changer dalam konteks untuk meningkatkan investasi baik domestik maupun asing. Itu Mas Pras. Baik Pak Rian, ini menarik kalau kita bicara mengenai ease of doing business. Nah, terakhir bagaimana Mas Fatul? Ingin seperti apa sih kondisi yang diharapkan dari teman-teman pelaku usaha begitu terkait dengan ease of doing business Indonesia? Ya, yang pertama adalah kemudahan kami untuk mendapatkan perizinan berusaha. Kalau NIB itu kan simpel saja, itu hanya sekedar nomor induk, tetapi contohnya kami pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, kemudian untuk mendapatkan persetujuan RKAB itu lebih dipermudah lagi, dan kemudian juga yang ingin berinvestasi di sisi hilirnya, ya seperti untuk membangun baterai, kemudian untuk membangun PLTU, itu kemudian juga jaringan gas ini lebih dipermudah lagi. Kalau bisa ada one roof system sehingga izinnya kita tidak harus ke berbagai kementerian tetapi cukup di satu kementerian, katakan di SDM atau di BKPM. Nah ini kalau bisa cepat ya dalam hitungan bulan tentunya investasi akan naik lebih cepat lagi. Dan kemudian juga kalau bisa lahan itu juga dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi ini yang akan bisa mempercepat untuk investasi lebih tinggi lagi. Baik, itu dia beberapa poin yang diharapkan dari pelaku usaha begitu terkait bagaimana menjaga iklim investasi di Indonesia. Baik Pak Rian, Mas Fatul terima kasih banyak atas informasi update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Pras. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan 2.100 triliun rupiah potensi perempuan dalam pengelolaan UMKM.